Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral asatidatil fudala, ma'asyiral hujjaj, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bil khusus Al-Habib Abdullah bin Isa Al-Haddad serta putra beliau sebagai pimpinan majlis ini Al-Habib Ali bin Abdullah Haddad hafizahumullah wa ra'ahum wa kullu amalu min khairid dunya wal akhirah, dan semua para habaib tadi yang kita dengarkan mau'izahnya Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa balla kullu amalahu arja fi khairin rutbin afiyah. Kita semua yang hadir dalam majlis ini maupun juga yang niat untuk hadir dalam majlis ini, semoga insyaAllah Allah selalu limpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahannya untuk kita sekalian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilindungi dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam penyakit, cobaan, bala dan wabak. Semoga Allah SWT limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insyaAllah kita kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. InsyaAllah dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah SWT anugerahkan kepada kita untuk kumpul bersama-sama mengagungkan Nabi kita Muhammad. Orang tidak akan selamat, tidak akan beruntung kalau mereka tidak mengagungkan Nabi kita Muhammad. Orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia tidak punya hubungan dan ikatan dengan Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Nabi kita Muhammad memang selalu harus kita ingat, selalu harus kita ingat. Kalau kita mengingat beliau harus dibarengin dengan apa? Dengan sholawat. Sallu ala Nabi. Setiap dengar Nabi kita Muhammad, nama beliau harus apa? Sholawat. Kalau enggak sholawat namanya, yang enggak sholawat nama Nabi namanya bakhil, pelit. Tapi bukan hanya gitu. Coba kalau kita dengar dalam sejarah, ya, di masa Nabi itu ada siapa? Ada Abu Jahal. Abu Jahal, tahu nggak Abu Jahal? Ada Abu Jahal, memang kenal sama Abu Jahal, tahu. Ada lagi Uqbah bin Abi Mu'aid, ada lagi banyak orang-orang kafir itu. Kalau nama Nabi SAW ada yang manggil nama Nabi, ya Muhammad SAW. Salawat ada bangga kita? Kita salawat ada bangga? Kalau Abu Jahal salawat ada bangga? Abu Jahal salawat ada bangga? Kalau nama Nabi disebut gak salawat namanya? Nama Nabi disebut, dia dengar, gak salawat namanya? Saya gak bilang gitu kan. Itu memang Abu Jahal kalau dengan nama Nabi gak salawat, ya, Abu Jahal dipanggil nama Nabi gak salawat dia. Tapi kalau kita
Yang enggak sholawat namanya, paham ya? Jadi banyak-banyak sholawat nama Nabi Muhammad SAW. Itu ada anak kecil yang meninggal baru-baru di Palestina, dia kena bom meninggal. Dia sebelum meninggal tuh ada di kantongnya ada catatan, tulisan, dia tulis hari ini yang dianggap dosa sama dia apa aja. Saya berbuat dosa ini ada 7 apa 6 atau 7 dicatat. Ya, ada catatan. Di antaranya ya, dia itu setiap hari baca sholat 1000 kali. Anak kecil maksudnya. Hari ini katanya belum sempat, baru 700. Tentu meninggal deh. Dicatat nih. Dan ada lagi amalan, dan juga dia nyesel karena terlambat sholat. Waktu itu terlambat sholat zuhur apa katanya. Terlambat sholat zuhur artinya nggak bareng-bareng sama imam di masjid atau bareng jamaah gitu. Nah, jadi terlambat sholat dia nyesel, anak kecil ya, enggak sholat jamaah, nyesel apa enggak? Kalau kita nyesel apa enggak? Enggak nyesel dia, ya. Nyesel, anak kecil aja nyesel. Itu anak-anak Palestina luar biasa, hebat-hebat, masya Allah. Kenapa? Karena udah ada cinta sama Nabi Muhammad. Kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, nanti apa saja yang dicintai oleh Nabi dia bakal cinta. Nabi Muhammad manusia sempurna. Ya, saya ingat ya, saya bawakan di sini sebuah hadis yang menunjukkan betapa hebat Nabi kita Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Suatu hari malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habata Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, sallallahu ala Nabi. Jibril bilang, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu laka, Allah Tuhanmu berkata untuk berfirman untukmu, in kuntu takhadtu Ibrahim khalilah faqad ittakhadtuka habibah. Kalau Nabi Allah Ibrahim aku pilih untukku menjadi khalil, teman, engkau aku pilih menjadi kekasih, habibullah. Teman sama kekasih dekatan mana? Dekatan mana teman sama kasih? Kasih lebih dekat dari teman. Ya, jadi Nabi Ibrahim dinamakan Khalilullah, teman sama Allah. Tapi Nabi kita Muhammad apa? Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah nyatakan, wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Nabi Muhammad paling mulia. Yang bilang siapa? Allah dalam hadis qudsi, walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia dan isinya. Siapa isi dunia? Penghuni dunia siapa? Siapa penghuni dunia? Kita semua penghuni dunia. Kita penghuni dunia apa bukan? Dan yang lain-lain masih banyak lagi. Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa Allah ciptakan semua manusia? Untuk mengenal, mengetahui kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Allah yang berfirman, biar kita tahu gimana tingginya kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulaka ma khalaqtud dunya, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang mulia, yang sempurna. Lalu semua makhluk ini dikenalkan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Semua makhluk. Rasul pernah menjelaskan, laisa bainas sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada sesuatu antara langit dan bumi melainkan kenal aku Rasulullah. Antara langit dan bumi apa aja? Termasuk bebatuan, pepohonan, pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita, tikar yang kita dudukin, rumah yang kita punya, hewan-hewan, semuanya kenal. Kenal sama siapa? Sama Nabi Muhammad itu Rasulullah. Semua kata Rasulullah ini, Rasulullah segala sesuatu kenal aku Rasulullah. Illa usatul insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat. Nah ini bahaya ini ya. Yang tukang maksiat manusianya atau bangsa jin itu tidak kenal sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Jadi kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, nah itulah kita cinta nanti. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah tunjukkan dengan nyata
Rasulullah SAW berjalan di pinggir kota Mekah. Ada dulu disebutkan orang daerahnya dekat dengan Syekh Ali. Dulu waktu masih saya belajar dulu masih ada tempat itu masih ya berbentuk. Di situ ada gang zugog, lorong dinamakan Zugogul Hajar, gang batu. Kenapa itu? Sekarang kan batu semua, tapi ini dinamakan gang batu. Kenapa ya? Rupanya di situ Rasulullah SAW dulu kalau lewat batu-batu itu ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Rasulullah jalan tiba-tiba batu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Batu ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Itu sering. Sampai Nabi Muhammad pernah jalan sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi lagi jalan sama Sayyidina Ali, tiba-tiba ada yang ngucapin salam tadi. Sayyidina Ali gak tahu siapa yang ngucapin salam. Gak ada orang, di depan gak ada, di belakang gak ada, di kanan kiri gak ada orang. Tapi ada yang ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah, itu anak-anak diam tuh. Jadi tidak ada orang tapi ada yang ngucapin salam. Sayyidina Ali mencari-cari siapa yang ngucapin salam. Sampai Rasulullah kasih isyarat ke situ. Itu batu yang ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Batu aja kenal sama Nabi ngucapin salam. Pengen ada hubungan sama Nabi Muhammad, bukan sekadar sesuatu yang hebat dia bersuara, tapi dia pengen ada ucapan itu hubungan. Assalamualaikum, salam pada engkau ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ucapan batu sampai segitu jauhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di satu lembah. Ini tentang hal lain lagi. Pohon itu kalau dipanggil sama Nabi Muhammad datang. Kita pasti bisa nggak manggil pohon datang kira-kira? Pohon bisa datang nggak kalau kita panggil? Bergerak juga enggak dia. Maksud ambil ya. Ini Rasulullah SAW sering kali, bukan satu kali. Suatu hari Rasul lagi berjalan dengan beberapa orang sahabat di satu lembah, satu daerah tengah padang pasir, lembah. Tiba-tiba beliau pengen buang hajat. Di saat beliau pengen buang hajat, tapi tempat terbuka ya, di lembah. Di sana cuma ada pohon-pohon, jaraknya jauh-jauh kalau dulu ya. Rasulullah mau buang hajat, masa langsung mojok aja? Malu Rasulullah, pemalu, bukan kayak ente. Pengen kencing langsung mojok aja nggak tahan nih. Rasulullah malu. Walaupun beliau pengen hajat, ya kemudian cari tempat yang tertutup. Karena nggak ada semua, akhirnya oleh Nabi SAW dipanggil pohon-pohon. Pohon-pohon dipanggil semua. Dari depan, belakang, semuanya suruh datang. Cepat pohon itu bergegas keluar, cabut dari akarnya, semua pohon berjalan mengelilingi Nabi Muhammad. Beliau setelah itu langsung godok hajat. Selesai beliau hajat, ada sahabat yang bawakan air, sudah disiapkan. Beliau bersihkan dari hajat, sudah selesai semua. Rasulullah SAW suruh pohon balik lagi ke tempatnya masing-masing. Sallallahu ala Nabi. Pohon dipanggil nurut, cuma orang aja kadang-kadang dipanggil nggak nurut. Ya. Ini pohon. Ada lagi satu peristiwa yang lebih hebat lagi terjadi. Ya. Ini bahkan peristiwa ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah itu kuatnya luar biasa Nabi Muhammad. Tapi beliau adalah basyarun lakal basyar. Manusia tapi beda dari semua manusia yang ada. Gimana itu? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ceritakan telapak tangannya Nabi itu lembut sekali seperti sutra, dingin sekali seperti salju. Ya, karena kafur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alyanu minal hariru abradu min thalaj. Jadi telapak tangan Rasulullah dingin seperti salju, lembut seperti sutra. Kira-kira kalau ada tangan yang lembut ya, dingin, kira-kira orang kuat apa enggak biasanya? Biasanya orang kuat apa tidak? Lemah, seorang lembut, dingin, enggak kuat pasti ya. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lah. Manusia nggak sama sama semua manusia yang ada. Walaupun lembut, walaupun halus gitu, kekuatannya luar biasa. Itu Nabi kita mau. Gimana nyatakan kuat? Allah nyatakan sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan turunkan kepada engkau ucapan yang berat. Apa itu? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berat luar biasa. Yang mampu menerima Al-Qur'an Nabi Muhammad. Yang lain nggak mampu karena beratnya Al-Qur'an. Sampai dinyatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran kami turunkan di gunung,
Kau akan lihat gunung itu hancur lebur, gak mampu menahan Al-Quran. Yang mampu siapa menerima Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Berat Al-Quran itu. Sampai pernah Sayyidina Ali orangnya kuat apa tidak? Sayyidina Ali hebat apa tidak? Luar biasa. Pintu gerbang hebat, pintu gerbang gede. Waktu perang lagi duel, karena beliau punya tameng itu hancur, bahannya nggak kuat, diserang sama musuh. Marhab namanya orang Yahudi, kena pecah tameng. Akhirnya sama Sayyidina Ali dia nggak pakai tameng, musuh pakai tameng. Ada apa yang diambil? Ada pintu gerbang diambil dan jadiin tameng. Untuk ketutup deh, musuh mau nyerang apa lagi dia? Habis dah. Setelah perang itu akhirnya dipenggal situ tadi, musuh tadi habis sama Sayyidina Ali karallahu. Setelah itu gerbang ditaruh. Ketika gerbang ditaruh selesai perang, sahabat ada yang coba-coba ngangkat gerbang itu. Satu orang nggak mampu, 10 orang nggak bisa, hampir 40-an coba bareng-bareng, berat sekali gerbang itu. Sayyidina Ali ngangkat pakai tangan satu lagi. Hebat apa enggak? Kuat apa enggak? Kalau ngadu orang sekarang ada yang nggak mampu kayak gitu? Nggak ada. Ini pilihan-pilihan Allah semua. Sayyidina Ali yang begitu kuat pernah cerita suatu hari Rasulullah SAW ya lagi istirahat di pangkuan beliau, tidur-tiduran, kepalanya Rasulullah ada di pangkuan Sayyidina Ali karramallahu. Itu menunjukkan berapa dekatnya Sayyidina Ali sama Nabi SAW. Ya dari kecil kayak anak sendiri memang beliau itu. Kayak anak sendiri diangkat jadi mantu lagi, ya, dekat, tambah dekat dan tambah dekat. Sayyidina Ali, Rasul lagi tidur di pangkuan Sayyidina Ali, tiba-tiba turun wahyu katanya. Turun Al-Quran. Waktu turun Al-Quran, Sayyidina Ali bilang, alangkah beratnya Al-Quran. Cuma kepalanya Nabi SAW. Tapi katanya kayak tulang kakiku semuanya remuk dari beratnya Al-Quran ketika turun. Aku tidak tahu lagi rasa berat yang aku tahan, yang aku terima di tulang di kakiku katanya. Itu beratnya. Sayyidina Ali menggambarkan gimana beratnya menerima Al-Quran. Tapi Rasulullah setiap waktu menerima Al-Quran, kuat sekali Nabi Muhammad SAW. Tapi secara zahir kayak orang-orang lihat biasa-biasa aja. Karena itu pernah suatu hari Rasul masih awal-awal dakwah beliau, masih baru-baru dakwah, baru menerima wahyu, baru dia baiat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau keliling-keliling nawarkan agama Islam sama orang-orang Quraisy, orang kafir semuanya. Diajak masuk Islam. Enggak mudah. Keliling di sana diabaikan terus, diajak-ajak bahkan ya enggak dianggap sama sekali Rasul. Setelah Rasulullah suatu hari ya ada yang masuk Islam cuma berapa orang, enggak banyak. Suatu hari Rasul udah keliling-keliling capek. Lalu beliau berjalanlah ke pinggir kota Makkah, pinggir-pinggir. Lagi berjalan ke pinggir, tiba-tiba ada seorang penggembala kambing. Lagi gembala kambingnya banyak, dia lagi duduk, kambingnya banyak. Waktu dilihat, ada orang dekatin sama Nabi SAW. Rasulullah tahu siapa orang itu. Rupanya dia adalah Rukana bin Abdi Yazid. Siapa Rukana ini? Rukana ini seorang pegulat tangguh, diakui di masa itu, memiliki kekuatan yang hebat. Sampai disebutkan dalam kitab-kitab tentang manaqib sahabat. Ada berapa kitab tentang manaqib sahabat, Al-Iswabah, lagi Asrul Ghabah, ya, banyak kitab-kitab tentang manaqib sahabat. Di antaranya disebutkan kalau digelar kulit onta digelar, diinjak sama Rukana, oke, satu kakinya diinjak, ditarik 10 orang nggak bakal lepas. Kuat nggak si Rukana? Kuat, luar biasa si Rukana. Diakui di masyarakat Quraisy ketika itu karena kuatnya Rukana. Rasulullah SAW ketika itu datang melihat ada Rukana lagi ngembalakan kambingnya. Sama Rasul ditawari, ya Rukana, aslim, adman lakal jannah. Rukana, kamu masuk Islam, aku jamin masuk surga. Enak apa enggak ditawar kayak gitu? Masuk Islam dijamin masuk. Kita udah Islam apa belum? Udah Islam apa belum? Alhamdulillah. Ada yang jamin masuk surga enggak? Ini Rukana ditawar masuk Islam dijamin masuk surga. Kita udah masuk Islam tapi enggak ada jaminan masuk surga. Belum ada. Jadi Rukana ditawari dengan satu pemberian luar biasa. Masuk Islam jamin masuk surga. Tapi Rukana enggak peduli, diabaikan saja tawaran Nabi SAW. Rasulullah tawar lagi sampai 3 kali, dia enggak peduli. Ya maklum dia preman, jagoan, pembesar Makkah aja belum ada yang masuk Islam waktu itu, dikit sekali. Karena dia tidak menanggapi tawaran Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW tawarkan profesinya dia. Apa profesinya dia?
pegulat, diajak gulat sama Nabi Muhammad, diajak gulat. Ya Rukana, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih. Rukana, gimana kalau kita gulat? Aku kalahkan engkau, kata. Kita gulat dan aku kalahkan engkau. Rasulullah ngomong kayak gitu langsung. Maukah engkau terima ajakan aku? Rukana pertama nggak peduli, karena dia pikir Nabi Muhammad kan nggak pernah berantem, nggak caci maki sama orang aja nggak pernah. Di kota Mekah dikenal Muhammadunil Amin, Muhammadul Sadiqil Amin, kenal orang baik, jujur, luar biasa. Tapi berantem nggak pernah Rasulullah. Tiba-tiba nantang pegulat tangguh, jagoannya kota Mekah. Karena itu Rukana nggak menanggapi tantangan Nabi SAW pertama. Tapi Rasulullah nggak putus asa, ditawarin lagi, tantang lagi. Ya Rukana, kaifa idza sara'tuk wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih. Gimana kalau aku gulat sama kau dan aku kalahkan kamu? Langsung digituin sama Nabi. Maukah engkau terima ajakan aku? Sampai 2 kali nggak peduli. Yang ketiga kali Rasulullah tantang lagi, ketiga kali marah Rukana. Dia menganggap, marah dia. Langsung dia bilang, hayya, kata Rasul, gum idan, ayo, kata Rasulullah, bangun. Bangun dia langsung sambil marah si Rukana. Dia bangun sambil marah, dia mau pegang tangannya Nabi SAW. Maksud dia mau dibanting Nabi Muhammad SAW. Dia pegang Nabi Muhammad mau dibanting, nggak tahu dia siapa ini. Dia pegang tangannya Nabi, dia usahakan untuk dibanting, nggak mampu rupanya si Rukana. Dia berusaha dengan tenaga, nggak mampu. Malah sebaliknya Rasulullah SAW yang bergerak dan membanting Rukana, tergelinding dia kena tanah, kena kotoran badannya. Rasulullah nyatakan, aufi biwa'dika ya Rukana, tepati janjimu ya Rukana. Artinya kan kalah masuk Islam, terima ajakan Nabi SAW. Rupanya dia diam aja, hanya bengong dia. Lalu dia nyatakan, a'id alayya ya Muhammad, ulangi lagi wahai Muhammad. Dia nggak percaya bisa kalah, nggak tahu dia sama siapa. Inilah basyarun lah, manusia tapi nggak serupa manusia. Manusia seperti ya, nggak ada seperti manusia yang lain, beda. Kata Rasulullah, baik, bangun lagi, mau coba lagi, bangun lagi. Katanya udah, dia berusaha langsung mau banting Nabi, tetap aja nggak mampu. Malah dia yang akhirnya tergelinting jatuh lagi. Rasulullah tetap aufi biwa'dik, tepati janji ya Rukana. Dia nyatakan al-thalith al-akhir ya Muhammad SAW, 3 kali yang terakhir. Tarji ilayya thalith marrah. Yang ketiga kali kata, "Qum idzan," bangun lagi dia. Dia berusaha gimana biar ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, enggak mampu. Subhanallah. Sallallahu ala Nabi. Malah dia yang tergelinding lagi ketiga kalinya, cuma nambahin baju yang kotor, pakainya kotor, kena debu-debu dan tanah. Rasulullah janji, mana janji? Bukan persyaratannya kalah ikut sama Nabi Muhammad. Dia enggak ikut, dia nyatakan, wah bingung dia, diam aja dia. Malah dia mikir, ini mimpi apa benar-benar kenyataan, bingung dia bisa kalah, heran dia sama Nabi Muhammad seperti kalah. Akhirnya Rasul tunjukkan yang lain lagi. Di depan mereka itu ada pohon katanya. Ada sebuah pohon. Kata Rasulullah, Rukana, ra'aita tilka syajarah. Kau lihat ada pohon. In da'autuha ta'ti ilayya. Fatu'minu bi? Itu pohon di hadapanmu. Kalau aku panggil datang padaku. Maukah engkau beriman padaku? Katanya Rukana, murhafal ta'ti ilayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan biar pohon itu datang katanya. Maka oleh Rasul dipanggil, pohon itu panggil. Bergerak pohon itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pohon itu agak gede katanya. Cukup gede pohon itu. Jarang di Mekah, di Arab itu pohon gede. Waktu itu ya kebetulan agak gede. Dipanggil, bergerak dia ke depan, ke belakang, kan langsung aja datang pohon itu pada Nabi SAW. Bergerak jalan. Udah dia dapat Nabi pakai miring lagi. Langsung roboh nggak biasanya? Kan nggak ada penopang. Dia miring terus tegak lagi, lurus lagi. Sallallahu alaihi Nabi. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW namanya ya. Mukjizat Nabi, bisa miring, bisa jalan pohonnya. Semuanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Setelah dia lihat begitu, kan bengong Rukana. Katanya, murhafal tarji ila makaniha. Perintahkan suruh balik lagi ke tempatnya katanya. Kata Rasulullah, baik, pohon itu minta dibalikin lagi ke tempat, suruh balik lagi. Dia balik lagi ke tempatnya, dinyatakan hidup 2-3 tahun setelah itu. Kemudian pohon itu mati. Masih hidup lagi pohon itu, langsung mati. Hidup lagi berapa tahun, kemudian dia mati. Udah mati ya, sampai rapuh dan habislah pohon tersebut. Kata ulama, kalau seandainya
Rukanah tidak minta pohon itu agar balik lagi ke tempatnya. Sampai hari kiamat, setiap orang yang masuk kota Mekah, datang ke pinggir kota Mekah itu, dia bakal lihat pohon itu ada. Tapi sayangnya dia suruh balik lagi ya. Inilah diantara yang disebutkan kalau kita baca burdah, gosidah, burdah, kan disebut ja'at li da'watil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqin bila qadar. Ja'at, datang, li da'wati, karena seruan panggilan Nabi Muhammad SAW. Al asjar, pohon-pohon, bukan ini aja, kan di sana pernah terjadi beberapa kali pohon-pohon dipanggil pada datang. Amin. Sajidatan, sujud. Jadi pohon dipanggil, bukan sekadar datang, sujud lagi sama Nabi, kenal ini Nabi Muhammad, tahu ini Rasulullah. Bagaimana Rasulullah yang takut segala sesuatu, tahu aku Rasulullah. Kemudian balik lagi, sampai balik lagi ke tempatnya. Ini gambaran segala sesuatu itu kenal sama Nabi kita Muhammad. Segala sesuatu itu tahu akan agungnya Nabi kita Muhammad. Inilah kita semua dituntut untuk kenal dan lebih kenal lagi sama Nabi kita Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Kenalilah Rasulullah. Pelajarilah tentang Rasulullah. Ini tujuan utama masyarakat hadirin. Kita lihat sekarang ini umat Islam yang ada di Palestina, dianiaya, disiksa. Di sana juga tampak bagaimana apa-apa yang sudah pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Petunjuk-petunjuk yang pernah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi kalau sampai yang terakhir akan nampak, ini berarti habislah dunia, enggak lama lagi. Kan Rasulullah pernah bilang di antaranya, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat Islam memerangi orang Yahudi. Fayaqtulul muslimul yahuda fayaqtabiul yahuda wara asy-syajari wal hajar. Nanti orang Yahudi diserang, dia sembunyi ketakutan. Sekarang udah mulai kelihatan ketakutan. Dia sembunyi di belakang pohon, dia sembunyi di belakang batu, ketakutan. Bukan lagi sembunyi karena ketakutan. Ketika dia sembunyi di belakang pohon, maka fayaqulu syajar awil hajar, ya Abdullah, ya Muslim, wa khalfi yahudi faqtulhu. Nanti batu atau pohon itu yang dia sembunyi di belakangnya, dia ngasih tahu, ya Muslim, ya Abdullah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Batu itu ngasih, bunuh dia, ini di belakangku ada Yahudi. Illal ghargat, melainkan pohon ghargat, itu pohonnya Yahudi kan. Pohon ghargat, kalau Yahudi di belakang, dia diam, tak ngasih tahu. Yang kejadian baru-baru ini juga di antaranya orang-orang Hamas itu cerita, dia waktu itu mau menembakkan ya, apa namanya, bom itu kepada orang Yahudi. Dilihat banyak apa tank-tanknya Yahudi. Waktu itu dia agak ragu, dia mau nembak, takut. Akhirnya tiba-tiba ada suara, ya Abdullah uqtulhum irmi idrib, lempar itu. Akhirnya dia semua dilempar, subhanallah, hancur sama tank-tank mereka itu, dan mereka pada kucar-kacir ketakutan. Tadi ini dia takut, kan banyak, dia cuma berapa orang. Kalau dia tembak, dia bakal kena langsung ini. Subhanallah. Jadi ada keraguan. Tiba-tiba ada suara. Nah, suara itu apa? Suara batu, atau kalau dilihat Rasul bilang batu aja ngasih tahu. Ya, atau malaikat mereka. Intinya diperintahkan lempar. Dilempar, hancur semua tanknya orang Yahudi. Nauzubillah min itu. Habis mereka itu. Jadi ini satu gambaran. Gimana pun sejahat-jahatnya Yahudi, naudzubillah, ya, udah bukan lagi ada peri kemanusiaan, peri hewan aja hampir nggak ada deh. Iya. Dari anak kecil dibom, dibunuh berapa banyak, masya Allah, nasallallahu alafiyah. Nah, tapi itulah tetap aja insya Allah kemenangan itu ada pada umat Islam. Tapi orang-orang yang benar-benar Islam yang baik menghidupkan ajaran Islam. Karena itu kita perlu jadi ustaz Islam yang benar. Jangan lupa sholat pada waktunya. Yang dosa-dosa itu usahain jauhkan. Kalau enggak nanti naudzubillah, tambah lagi kalau udah Dajjal datang, orang bergabung sama Dajjal nanti. Kalau yang enggak benar-benar Islamnya. Semoga kita jadi orang Islam yang benar-benar Islam, menghidupkan ajaran Nabi SAW, cinta sama Nabi Muhammad, digabungkan bersama Nabi Muhammad, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.